ini adalah saudara sudah ditunjukkan oleh Pak ini ya. Jadi saudara lihat di sini, saudara sekarang belajar ada di mana? Metan itu sangat kurang menyenangkan karena masih belajar mekanikanya. Seperti saudara belajar mekanika teknik, tidak menyenangkan. Tetapi kalau sudah itu berupa gedung, berupa jembatan, saudara akan lebih tertarik. Tetapi kita bisa belajar sampai di sana kalau kita punya dasarnya mekanika teknik dan mekanika bahan. Begitupun di sini, saudara saudara bisa merencana pondasi, akan bisa merencana bagaimana bangunan tanah lainnya seperti apa. Oke, pangkal jembatan. Jembatan kalau tidak ada pangkal jembatannya, dia melayang kemana. Oke, kalau saya mau belajar membuat tunnel, terowongan di dasar sungai segala, kalau saya tidak tahu mekanikanya tanahnya, ya. Terus kemudian saya akan bangun jalan, akan bangun gedung. Bagaimana kita tidak tahu mekanika tanahnya bisa membuat itu. Terus ada timbunan atau lereng yang tinggi sekali. Oke, ini akan terancam longsor. Bagaimana kita akan membuat perkuatan? Bagaimana kita bisa masang angkernya? Bagaimana kita bisa masang soil millingnya kalau kita tidak tahu mekanika tanahnya? Yaitu bagaimana tanah itu mendukung beban, bagaimana tanah itu bisa dititipi suatu perkuatan yang sesuai sehingga kita tahu bahwa itu akan aman. Jadi disitulah saudara akan belajar mekanika ini. Saudara sudah belajar di mesiningnya dan saudara sudah mengklasifikasikan. Dan setelah itu saudara harus membuat komposisinya. Sekarang bukan membuat ya, mengenal parameternya. Jadi yang namanya istilahnya tanah itu apa sih? Ada apanya saja sih di tanah itu? Saudara akan belajar di sini. Kemudian saudara bisa langsung ke pemampatan. Tetapi untuk belajar pemampatan ini, saudara harus tahu bagaimana air di sini, tegangan efektif, distribusi tegangan efektif. Nah, jadi di sini distribusi tegangan. Oke, kalau bangunan saya di atasnya adalah berupa trapesium, timbunan jalan, bagaimana dia diterima di lapisan tanahnya. Terus kalau saya punya yang namanya gedung seperti ini, ada momennya, ada H-nya, bagaimana beban itu terdistribusikan ke dalam tanah. Nah, itu adalah saudara akan belajar di sini, di tegangan efektif. Distribusi tegangan. Terus bagaimana saudara tahu tegangan efektif? Kita tahu bahwa tanah itu ada airnya, di rongga porinya ada airnya. Kalau ditekan, otomatis porinya akan mengecil. Kalau mengecil berarti dia akan berusaha keluar. Nah, kapan kita pakai tegangan efektif? Kalau orang sipil, bangunan itu tidak mungkin untuk 1 tahun, 2 tahun. Minimum 20 tahun perencanaannya. Berarti apa? Air dianggap sudah keluar semua. Sehingga apa? Perencanaan kita akan pakai tegangan efektif. Nah, habis itu kita harus tahu pemampatannya. Amblesnya berapa dia? Jalan ini bergelombang atau tidak? Kalau bergelombang seberapa? Kapan dia memenuhi SNI-nya? Kapan tidak? Itu ada di sini. Kapan bangunan kita seperti menara pizza yang miring itu? Kapan dia ambles saja seperti bangunan yang di Rio de Janeiro yang ambles sehingga yang tadinya lantai 1 dia menjadi basement. Di lantai 2 basement. Nah, kapan itu bisa seperti itu? Nah, itu belajar di sini. Tetapi saudara tidak belajar ini di semester 4 kepadatan. Karena ini nanti arahnya adalah stabilitas. Palut stabilitas apa? Maka ini di timbunan, yaitu semester depan. Saudara nanti belajarnya adalah di daya dukung untuk perencanaan fondasi. Kapan saudara pakai fondasinya? Cukup dangkal saja 1 meter, 2 meter seperti di tugas bangunan menggambar itu ya, fondasi dangkal semuanya.
Kapan saudara pakai pondasi tanah? Nah, itu saudara nanti akan belajar di sini, di semester ini. Tetapi saudara belum belajar menghitungnya dengan program bantu. Di semester 5 nanti, saudara memang 5 SKS. Tapi 1 SKS itu sebetulnya adalah pemakaian program bantu untuk merencana pondasi dengan program bantu. Untuk menghitung talut itu akan longsor apa tidak, pakai program bantu. Itu semua dikumpulkan di 1 SKS di semester depan. Jadi di sini, di semester ini saudara akan belajar praktikumnya, menentukan parameter di laboratorium dan di lapangannya, tetapi saudara tidak belajar program bantunya. Jadi dipisah begitu, karena nggak mungkin 4,5 nggak ada SKS, sehingga digeser ke sana. Nah, sekarang saudara sebagai orang teknik sipil, kita posisi di sini ya, akan belajar hari ini. Nah, saudara begini, kita tadi bicara mengenai pondasi. Pondasi mana pondasi saya? Mengenai pondasi di sini. Pondasi ada dangkal, ada dalam. Nanti ada pada waktu timbunan saya pakai turap, saya pakai tembok penahan, saya tambah macam-macam lah. Begitu. Oke, saya pakai dinding presiso, macam-macam. Nah, tetapi perlu diingat, saudara kalau merencana geoteknik tidak seperti orang struktur yang merencana gedung, merencana jembatan. Kalau orang struktur merencana gedung, mereka bilang, oke, aku mau gedung tingkatnya 50. Ya sudah, pokoknya 50. Saya mau kolam renangnya di lantai 40. Ya harus di sana. Saya mau bentuk gedungnya yang seperti ini, ya ada di situ. Begitupun jembatan. Saya tidak mau ada pilar di tengah, walaupun itu adalah panjangnya 2 kilo. Itu seperti di Jepang ada. Bisa. Dan saudara perlu tahu bahwa yang namanya orang sipil mesti jawabannya harus bisa. Begitu. Begitu saudara merencana geotekniknya, merencana pondasinya, saudara sudah tidak bisa mau saya ini. Tetapi saudara harus kompromi dengan alam, dengan tanahnya. Misal, tanah di situ sangat lembek, gedung di atasnya 50 tingkat. Saudara bilangnya enggak, aku mau pondasi dangkal. Lah, kita bilang enggak bisa, Mbak, enggak bisa, Mas. Kalau pondasi dangkal itu nanti akan miring atau ambles. Kita bilang begitu. Enggak, pokoknya pondasi dangkal saja. Terus kita bilang, oke, bisa pondasi dangkal, tetapi harus pondasi tikar yang merata seluruh gedung. Lantai gedungnya misal 200 atau 500 meter persegi. Seluruh itu menjadi pondasi. Itu namanya pondasi tikar. Ternyata dihitung apa yang terjadi? Dihitung miring dia. Miring. Sudah kita pondasi tikar dan sudah kita dalamkan masih miring. Orang sipil masih bisa jalan tengah. Yaitu oke, kita pakai tiang. Jadi di tempat yang miring, ambil ke dalam, kita beri tiang. Nah, itu. Tetapi saudara nggak bisa menolak lagi. Enggak, aku nggak mau. Pokoknya nggak ada tiang. Nah, kalau seperti itu nggak bisa. Sudah. Karena apa? Orang geotek di dalam merencana bangunan bawah, istilah bangunan bawah atau bangunan tanah, itu harus kompromi dengan alam. Itu yang perlu saudara ingat. Nanti saudara kalau belajar di saudara yang memang perlu belajar itu nanti adalah di pondasi lanjut, teknik pondasi lanjut, dan metode perbaikan tanah. Itu yang harus saudara, menurut saya, saran saya. Biarpun saudara nggak suka dengan geoteknik, ya silakanlah, nggak apa-apa. Bukan hak. Tetapi kalau saudara selaginya masih mau bekerja sebagai perencana atau sebagai kontraktor, maka dua itu adalah sangat penting untuk saudara ambil.
Oke, karena apa? Di sini saya masih banyak mukadimah. Mungkin Pak Randy sudah, tapi saya mungkin mengulang ya. Karena di pondasi lanjut, itu saudara akan belajar yaitu bagaimana saudara memperbaiki, bukan memperbaiki ya, artinya ini lereng begini ya. Terus saudara mau, oke, saya mau pasang di sini. Berarti apa? Ini akan saya buang, tapi ini akan saya buang. Seperti ini, kalau saudara hanya belajar di timbunan saja, maka saudara hanya bisa di sini merencana dengan model turap atau tembok penahan atau DPT, tembok penahan. Di mana dua ini sudah terasa konvensional. Tetapi kalau saudara ngambil di pondasi teknik, pondasi lanjut, saudara akan belajar bagaimana kalau kita pakai second pile. Sudah pakai itu. Bagaimana kalau diafragma? Diafragma. Jadi di sini tembok, bukan tembok penahan, tapi diafragma. Hanya 1 meter dimasukkan ke dalam tanah. Nah, ada begitu. Macam-macam. Bagaimana kalau lerengnya ini tetap lereng saja, tapi tidak saya ginikan, tapi ini saya angkat. Maka saudara akan belajar di sanalah. Saudara akan belajar kalau saudara di timbunan nanti hanya turap ini saudara angker, begitu saja. Tapi kalau bukit saya, saudara adalah bukit batu, saudara mau angker di sini. Bagaimana caranya? Ada di sana. Begitu. Terus bagaimana saudara harus soil kneeling? Oke, saya enggak mau ini terlalu mahal, saya pakai soil kneeling saja, yaitu dikumpulin kayak sapu, lidi, itu ada soil kneeling. Ada di pondasi lanjut. Terus kemudian banyak lagi. Oke, kalau saudara mau membuat galian, galiannya dalam sekali, galiannya dalam sekali. Seperti yang subway yang di mana itu di Jakarta kan tidak selalu terowongan, tetapi ada digali habis itu ditutup lagi. Pada waktu gali dalam sedalam ini, apa yang harus saudara lakukan? Apakah hanya turap saja? Kalau turap butuh angker dia. Kalau butuh angker di sini gedung, nggak bisa, saudara. Berarti apa? Saudara harus pakai ini adalah apa itu dinding penak, bukan dinding, seperti turap juga, tapi saudara di sini pakai penak. Bagaimana cara menghitungnya? Saudara ada di pondasi. Sekarang kalau MPT, metode perbaikan tanah, itu hubungannya adalah dengan tanah lembek. Sangat lembek ada di situ. Ini bekas rawa atau sekarang kan membangun jalan tol di Semarang. Itu adalah dipakai juga sebagai apa itu timbunannya untuk menahan rob. Sehingga harus tinggi. Mungkin sampai 10 meteran. Padahal tanah di sini ini bisa menahan kalau timbunannya hanya 1 meter. Bagaimana dia harus menjadi tinggi 10 meter? Bagaimana? Disinilah saudara akan belajar di metode perbaikan tanah. Oke, ini nanti kalau 10 meter mampatnya ini sampai 3 meter ini nanti. Tapi setelah kita hitung dengan mektan saudara nanti bisa menghitung pemampatannya. Ini akan terjadi pemampatan sebesar 3 meter. Waktunya berapa? 150 tahun. Lah, 150 tahun kapan jalan saya akan selesai? Pak Jokowi lagi. Maka saudara di MPT, metode perbaikan tanah, saudara akan belajar. Oke, yang ini 150 tahun ini harus diselesaikan mampatnya menjadi 4 bulan. Saudara bilang, orang sipil, nggak bisa, nggak mungkin, nggak bisa. Harus bisa. 4 bulan selesai. Terus kemudian, sudah 4 bulan selesai, ini kalau sampai 10 meter, longsor ini, hilang ini. Saudara orang sipil bilang apa? Nggak bisa Pak, longsor, nggak bisa. Disinilah saudara akan belajar bagaimana saya membuat perkuatannya. Perkuatannya di sini. Nah, pakai apa saya? Pakai stone column, pakai encapsulated stone column, pakai micropile, pakai apa lagi? Geotextile.
Nah, semua itu belajarnya di MP. Maka dari itu, ada dua yang saudara lakukan. Kalau saudara nggak mau MPT, nggak mau pondasi lanjut, karena aku nggak suka, aku nggak mau belajar sehingga aku nggak mau nilaiku jelek. Nah, kalau seperti itu, silakan saudara ikut duduk. Biarpun nanti sudah nggak online, saudara izin. Saya yakin dosen RMA Geoteknik mengizinkan mahasiswa yang mau duduk ikut mendengarkan saja. Boleh. Tapi kalau tidak, saudara perlu ambil mata kuliah pilihan seperti MPT sama pondasi lanjut. Jadi itu sedikit yang saudara perlukan nanti kalau saudara selaginya masih bekerja sebagai kontraktor atau konsultan. Tapi kalau saudara bekerja sudah di bank, di apa, nggak perlu. Saudara suka aja. Oke, kita mulai sekarang. Itu tadi adalah pembukaan dari saya. Kenapa saudara perlu belajar geoteknik? Kita tidak belajar mekanika tanah saja, tetapi geotekniknya juga. Jadi, kalau mekanika tanah seperti mekanika teknik, begitu kita bicaranya geoteknik, maka kita juga harus bisa menyelesaikannya. Baik, kalau ada masalah. Oke, cukup untuk mukadimahnya, pembukaannya. Sekarang saudara perlu ingat bahwa yang namanya tanah itu saudara tidak tahu saya. Saudara belajar main tanah waktu kecil apa enggak? Berarti mainnya kan? Kalau saya dulu kan mainnya tanah. Maka saudara akan kenal yang namanya butirannya ada di dalam, terus di dalamnya ada airnya. Tapi udaranya saudara tidak tahu. Tidak tahu ada udara apa enggak. Tetapi yang tahu adalah tanah tergenang air atau tanah tidak tergenang air. Oke, dan kalau kita lihat gambar sketsa, ini adalah namanya fase diagram, phase diagram namanya. Maka saudara lihat tanah itu seperti ini kan? Nah, tapi kalau kita besarkan sebetulnya seperti yang di bawah ini. Ada butirannya, ada rongganya. Rongga di sini bisa terisi air saja, bisa terisi udara saja, dan bisa terisi udara dan air. Sehingga sketsanya seperti ini. Ini adalah butirannya, ini adalah rongganya. Rongganya sebagian bisa terisi air, bisa terisi udara. Udara di sini saya tetap pakai bahasanya bukunya Rajada saja. Jadi air di sini adalah udara, water di sini adalah air. Sekarang saya tanya, kalau di sini sebagian ada udaranya, sebagian ada airnya, maka saudara bilang tanah apa namanya? Jawab, mute-nya dibuka sebentar. Tanah apa namanya? Salah, enggak apa-apa kan? Saudara kan masih belajar kan? Apa? Duh, kok enggak ada yang jawab? Permisi Bu, tadi apa ya Bu? Kalau tanah ini, yang namanya rongganya, itu terisi air sebagian, terisi udara sebagian. Berarti tanah saudara kondisinya bagaimana? Tanah saudara kalau seperti ini, kondisinya bagaimana? Ada airnya, ada udaranya di bawah, dalam. Berarti tanah apa namanya? Oke, enggak begitu. Sekarang semua udara ini, semua rongga ini terisi udara saja. Berarti tanah saudara bagaimana kondisinya? Tanah berpori Bu. Nah, Tanah berpori mungkin. kok tanah berpori? Tanah saudara, semua tanah berpori, Mas. Tapi porinya itu terdiri dari udara saja isi. Berarti kondisi tanah saudara bagaimana kondisinya? Kering. Kering, itu maksud saya. Tetapi kalau sebagian ada udara dan sebagian ada air, namanya tanah saudara tanah apa? Lembab mungkin. Lembab, betul, lembab. Tetapi kalau udara ini tidak ada, semuanya air, namanya tanah apa? Tahu istilahnya? Tanah jenuh.
Ya, jenuh. Jenuh. Kalau jenuh ini berarti seluruh porinya diisi oleh air saja. Yang kita kenal dengan saturated. Oke. Sehingga kalau dari fase diagram itu, maka kita lihat di sini. Bila volume tanah adalah V, maka V ini terdiri dari volume solid, volume air, dan volume udara. Kita tahu bahwa volume air dan volume udara ini, volume air dan volume udara mengisi pori, sehingga kita bisa bilang berarti volume void sama dengan volume water ditambah volume udara atau air. Ya kan? Sehingga volume tanah itu ada sama dengan Vs ditambah dengan V. Ya, bisa mengerti ya? Sudah mengerti, dan ini fase diagramnya adalah seperti ini. Maka saudara lihat di sini, tanah di sini beratnya adalah W. Kemudian volumenya adalah V. Berat di sini itu adalah terdiri dari berat air dan berat solid. Udara dianggap tidak punya berat. Tetapi dia punya volume. Sehingga di sini ada volume solid, ada volume air, dan ada volume udara. Volume air dan volume udara ini kita namakan volume void. Sehingga kita bisa bicara bahwa volume tanah ini terdiri dari volume solid ditambah volume water ditambah volume air atau sama dengan volume solid ditambah volume void. Oke. Jadi itu adalah yang kita kenal. Kalau sudah seperti itu, kita baru bicara parameter. Parameter yang kita bicarakan ini nanti kita kenal dengan parameter fisik tanah. Karena hanya fisiknya saja. Ya, saudara lihat di sini. Oke, ini nama di sini kita tidak usah tawar-menawar ya. Namanya ya sudah, angka pori ya sudah angka pori ya, seperti saya. Nama saya Norenda, ya sudah saya terima Norenda. Nah, sekarang ada hubungan volume. Maka kita kenal dengan istilah angka pori atau void ratio, yaitu notasinya E. E di sini adalah volume void dibagi volume solid. Jadi volume solid yang membagi. Tapi begitu kita ngomongnya porositas atau N, maka di sini adalah volume void dibagi volume total. Padahal volume total di situ adalah volume solid ditambah volume void. Dan biasanya dinyatakan dalam persen. Selain itu lagi ada namanya istilah derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan itu untuk melihat pori, volume pori yang ada itu seberapa jauh diisi oleh air. Maka dari itu ini adalah volume air dibagi volume void kalikan persen. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau seluruh void ya diisi oleh air, tadi namanya kondisi tanahnya bagaimana? Jenuh. Jenuh. Kalau seperti itu, SR-nya berapa berarti? 100%. Iya, 100%. Jadi, dalam hal ini saudara tidak pernah mendapatkan derajat kejenuhan ini lebih besar 100%. Maksimum adalah 100% untuk derajat kejenuhan. Oke? Kemudian dengan permainan geometri, akhirnya saudara mendapat hubungan yang namanya E adalah N per 1 minus N. Dan kalau N adalah E per 1 plus E. Begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, saya lanjut dulu ya. Oke. Setelah itu saudara punya parameter lagi yang namanya hubungan berat dan volume.
kita kenal dengan kadar air istilahnya. Kandungan air di dalam tanah dengan istilah water content. Notasinya adalah WC, water content. Adalah berat air dibagi berat kering. Jadi kalau kita bicara berat kering di sini, sampelnya sudah kita oven dengan oven standar ASTM, yaitu temperaturnya 105 derajat Celcius dan di oven selama 24 jam. Ini ASTM. Itu baru kita bicara kering. Oke. Selain itu ada yang kita kenal dengan berat volume or unit weight. Itu adalah gamma notasinya, dan ini adalah berat tanah dibagi volume tanah. Jadi di sini jelas ini weight di sini adalah berat airnya masuk. Volume di sini volume air dan volume udara masuk. Ya, jadi ada gamma. Terus kemudian kita mencoba C, W per V ini kita uraikan. Kita tahu tadi dari fase diagram bahwa berat tanah itu sama dengan berat solid ditambah berat air. Maka kita urai. Terus kita bagi V tetap. Kita keluarkan WS. Maka kita kenal menjadi seperti ini. Padahal WW per WS kita kenal adalah WC. Maka kita kenal WS 1 plus WC. Apabila BS dibagi V, BS dibagi berat kering, dibagi V adalah gamma D atau dry density. Kalau dari kan unit weight. Tapi kalau di sini adalah unit weight, kalau di sini adalah dry unit weight atau dry density atau dry density atau dry unit weight sama, maka kita akan mendapatkan ini. Gamma D kita masukkan ke mana ini ya. Sehingga gamma sama dengan gamma D kalikan 1 plus WC. Oke. Berarti apa? Gamma D di sini. Gamma D di terganggu terus. Gamma D di situ adalah gamma per 1 plus WC. Ya kan? Oke, saudara sudah punya parameter berapa tadi? Ada angka pori, ada porositas, ada derajat kejenuhan, ada kadar air, ada unit weight, ada dry unit weight. Sudah punya 6. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita kenal dengan parameter ini dulu. GS dulu. Hubungan gamma, E, WC, dan GS. Kita kenal lagi yang kita kenal dengan specific gravity, GS. Specific gravity. Ya. Maka specific gravity di GS itu adalah gamma S dibagi gamma water. Berarti saudara kenal ada gamma. Gamma, ada gamma D, ada gamma S. 3 ya. Kalau gamma D tadi, gamma D, salah.